awal kehidupan rumah tanggaku. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah kisah nyata kehidupanku yang sesungguhnya. Sebenarnya aku tidak mau menceritakan kisahku ini, tetapi aku rasa tidak ada salahnya jika aku ceritakan di sini sebagai bahan renungan kita semua. Cerita ini bermula ketika kami mengunjungi hajatan salah satu famili yang sudah lama sekali tidak saling bersilaturahmi. Terakhir kami bertemu saat aku masih di sekolah dasar. Orang tuaku dan familinya tersebut saling membicarakan hubungan kekeluargaan yang sudah lama sekali tidak saling berkomunikasi. Familiku mengusulkan kepada orang tuaku agar mereka dapat berbesanan. Dan kebetulan sekali familiku itu mempunyai seorang anak gadis yang sudah berusia 16 tahun. Dan kebetulan juga orang tuaku mempunyai anak yang sudah bujang-bujang. Saat itu aku sudah bekerja dan adikku masih kuliah. Bagaimana kalau kita berbesanan saja? Tujuan saya agar tali silaturahmi kita tidak terputus, kata familiku tersebut kepada ibu. Bagus juga usulnya, kata ibuku. Anak laki-lakiku yang sudah besar ada dua, satu sudah bekerja dan adiknya masih kuliah, lanjut ibu. Terserah yang mau mana saja deh, jawab familiku itu. Lalu dia memanggil putrinya tersebut dan memperkenalkan kepada kami. Oh, ini si Neneng ya? Sekarang sudah besar dan cantik ya, kata ibu. Gadis tersebut tersipu malu dan menunduk. Kulihat dia sangat cantik dengan kulit yang putih bersih dan rambut ikal panjangnya. Sayang usianya masih belia, selisih sekitar 10 tahun denganku. Pantasnya dia dengan adikku yang usianya tidak begitu jauh selisihnya. Sesampainya di rumah, ibu menyampaikan maksud dari familinya itu kepada kami. Beliau mengatakan dari pihak famili menginginkan cepat dilaksanakan pernikahannya, maka akulah yang dijodohkan. Namun jika tidak, maka si Neneng akan dijodohkan dengan adikku yang masih kuliah. Beberapa hari kemudian, familiku beserta keluarganya berkunjung balik ke rumah orang tuaku, dan beliau melanjutkan pembicaraan tentang perjodohannya tersebut. Beliau menginginkan agar perjodohan itu dapat dipercepat, mengingat si Neneng sudah ada yang ingin meminangnya. Melanjutkan pembicaraan kita yang lalu mengenai perjodohan anak kita, baiknya kita percepat saja ya, kata familiku memulai pembicaraan serius. Emang kenapa? Tanya ibu. Oh, itu si Neneng udah ada yang mau minta, jawab familiku. Singkat cerita, akhirnya akulah yang dijodohkan untuk menjadi calon suaminya. Walau aku usianya dengan dia terpaut 10 tahun lebih. Dan segalanya pun dipersiapkan, termasuk persiapan pelaksanaan pernikahan, kapan akan dilaksanakan. Pernikahan itu sendiri dilangsungkan dengan cukup meriah. Aku merasa beruntung mendapatkan istri yang selain cantik, juga masih muda, walaupun sebelumnya kami tidak mengetahui sifat dan watak dari diri kami masing-masing. Di bulan pertama pernikahan kami sudah diisi dengan pertengkaran-pertengkaran, baik dari hal-hal yang sepele maupun soal permintaan-permintaannya yang tidak dapat saya turuti. Jika permintaannya tidak dituruti, maka dia pun akan marah-marah. Tidak jarang pula dia melontarkan kata-kata yang menyinggung perasaan saya.
Aku sudah merasa tidak kuat lagi dengan tabiatnya itu. Rasanya ingin aku mengakhiri saja pernikahan ini. Namun mengingat Neneng masih ada tali persaudaraan dengan keluargaku, aku jadi bingung. Aku pun berusaha mempertahankan pernikahanku ini dengan Neneng. Namun dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, tabiat dan wataknya masih saja tetap tidak dapat berubah, bahkan kian menjadi-jadi saja. Akhirnya hari-hariku kulalui dengan perasaan pedih, bercabik-cabik harga diriku. Aku mencoba untuk bertahan dan terus bertahan sebisa aku.